Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari sama-sama kita mau belajar merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam hari, dalam penjagaan Tuhan, dalam istirahat kami, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, ajarkan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama akan belajar tentang seorang Rahel. Ya, kita bisa melihat Rahel ini adalah istri dari Yakub, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bisa melihat di dalam Kejadian, ya, di dalam Perjanjian Lama di Kejadian mengenai ya percintaan seorang Yakub dan Rahel, di mana ketika dia datang kepada Laban, ya dia bekerja di rumah Laban, ya dia mengingini seorang Rahel karena Rahel ini adalah cantik parasnya, sehingga Yakub sangat-sangat mencintai Rahel. Ya selama 7 tahun dia bekerja. Setelah itu ketika dia ingin mengambil Rahel sebagai istrinya, ditambahkan lagi pekerjaannya selama 7 tahun, ya. Dengan karena seorang Yakub sangat mencintai Rahel, dia pun menginginkan, ya, dia pun menerima tawaran untuk bekerja 7 tahun lagi. Setelah hampir 14 tahun dia bekerja kepada Laban, ketika dia mungkin ingin meminta Rahel menjadi istrinya, ya kita tahu bersama Rahel ini mempunyai kakak. Di dalam tradisi budaya mereka, ya mungkin kalau hari-harinya dikatakan tidak boleh melangkahi seorang kakak, ya ketika mungkin wanita ini ya memiliki saudara perempuan gitu. Jadi tradisi di dalam budaya mereka harus menikahi dulu kakaknya, ya baru bisa mengambil adiknya gitu. Artinya ya tidak boleh melangkahi si kakaknya, ya seperti itu. Jadi kita tahu ceritanya setelah dia mendapatkan Lea, ya kan, dan dia bisa pun menikah dengan Rahel. Ya kita bisa melihat bersama di mana Tuhan memberikan anak kepada Lea, ya karena Tuhan tahu bagaimana penderitaannya, bagaimana dia tidak dapat cinta dari seorang suaminya sendiri, ya seperti itu. Tetapi sekarang saya tidak akan membahas tentang Lea. Kita akan membahas tentang Rahel, ya. Kalau kita bisa melihat di Kejadian 30 ayat 22, Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka rahimnya. Ya kita tahu sendiri ketika Lea mengandung, ya melahirkan ya beberapa anak, di situ Rahel merasa bahwa loh kok saya tidak bisa punya anak ya, seperti itu ya. Rahel terbakar cemburu ya oleh seorang Lea, karena Lea bisa memberikan anak, kakaknya bisa memberikan anak, sedangkan dia ya bertahun-tahun dia menanti, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan membuka jalan, ya Tuhan memberikan dia anak, tapi sama sekali doanya itu belum dijawab oleh Tuhan, ya. Pastinya ada keputusasaan seorang Rahel, ya, ketika mungkin ya doa-doanya mungkin selama beberapa tahun, 1, 2, 3 tahun, ya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu akan mengandung, seperti itu, ya, sampai si Rahel ini mengeluh kepada suaminya, ya, sampai dia mengatakan berikan aku anak, ya kalau enggak ya aku akan mati, seperti itu. Bahkan Yakub pun mengatakan, apakah aku ini Allah sehingga aku ini bisa melakukan sesuatu yang bukan menjadi kehendak kita, mungkin ya kan, di luar dari kehendak kita mungkin, atau apapun itu, ya. Kita bisa belajar bersama-sama bagaimana Rahel ini menanti selama 7 tahun. Ya, bagi saya 7 tahun itu tidaklah mudah. Mungkin
dari semua orang ya yang mengalami rumah tangga, ya ketika mungkin dia sudah berumah tangga, ya pergumulannya mungkin menantikan seorang anak, mungkin setahun 2 tahun, bahkan ya sekarang ini kan medis-medis sudah banyak ya Bapak Ibu ya, artinya kita bisa mengecek, ya bahkan mungkin ada yang dikatakan sekarang ini adalah bayi tabung seperti itu. Mungkin beda kayak zamannya Rahel, ya belum ada medis apapun, tidak ada alat-alat apapun pada saat zaman itu. Tetapi Rahel ini hanya memohon kepada Allah, ya. Dia menangis kepada Allah, ya. Mungkin kita bagi seorang wanita ya, ketika dia tidak bisa memiliki anak atau belum diberikan oleh Tuhan, merasakan bahwa jalannya itu tertutup, Bapak Ibu. Merasa bahwa ya nggak lengkap ya kita sebagai wanita kalau belum merasakan mungkin hamil, mungkin melahirkan dan sebagainya. Ya, ketika dia datang kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan, ya sambil meneteskan air mata, ya. Mungkin kita sama seperti Rahel, ketika kita mungkin datang di dalam pergumulan kita, entah itu apapun pergumulanmu, entah itu untuk keluargamu, pribadimu, anakmu, mungkin belum dijawab oleh Tuhan, belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita mau belajar, ya tetap mengandalkan Tuhan terus. Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap minggu, bulan, tahun, apakah Tuhan tidak mengingatnya? Saya yakin dan percaya Tuhan mengingatnya. Ya, bahkan tetesan air matamu, Tuhan pun mengingatnya, Tuhan pun melihatnya. Ya, kalaupun belum dijawab oleh Tuhan, ya bukan karena Tuhan tidak mau menjawab. Artinya ya itu bukan sesuatu menjadi kehendak Tuhan. Ya. Ketika kita ingin mengambil hatinya Tuhan, ketika kita ingin mengambil perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara, mari kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita, doa kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita datang kepada Tuhan yang meminta saja, tapi kita mau belajar ya menaikkan setiap pujian kita, menaikkan setiap keagungan kita kepada Tuhan. Dijawab ataupun tidak, percayalah janji Tuhan, rancangan Tuhan itu akan indah pada waktunya. Ketika saya dan saudara, ya, ketika saya dan saudara memberikan diri kepada Tuhan, percaya akan janjinya Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa bahwa kita sudah bertahun-tahun berdoa kepada Tuhan tapi tidak ada jawaban. Percayalah, segala sesuatu yang engkau lakukan bertahun-tahun, Tuhan mengingatnya. Pergumulanmu, masalahmu, Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Kadangkala ya Tuhan diam, mungkin Tuhan biarkan itu terjadi karena Tuhan mau kita mengalami proses bersama dengan Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan? Saya tidak percaya Tuhan akan memberikan itu. Tetapi ketika mungkin kita berdoa langsung Tuhan memberikan jawaban itu, memberikan solusi itu tidak akan membawa kita pada kedewasaan. Ya, kedewasaan rohani ya ketika saya dan saudara mengalami suatu proses pergumulan, tetapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita lewati proses itu. Ya, kita jalani proses itu. Sakit, capek, lelah, kita mau menjalaninya. Untuk itu, mari sama-sama kita mau belajar. Selalu mengandalkan Tuhan. Ingat, Tuhan selalu mengingat akan setiap apa yang menjadi doa kita, ucapan kita, pergumulan kita, bahkan tetesan air matamu. Tuhan mengingatnya. Untuk itu mari tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolongmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah selesai merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap kami berpengharapan hanya kepada-Mu. Sekalipun belum ada jawaban di dalam setiap pergumulan kami,
Tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengingat setiap doa-doa kami. Tuhan akan mengingat setiap tetesan air mata kami, Tuhan. Di situ kami dapat melihat campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tetap terus berpengharapan kepadamu. Ajarkan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami ya Bapa. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Berkati kami, berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus untuk dapat kami menyelesaikan pekerjaan tugas kami sepanjang hari ini. Terlebih kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan keluar masuk kami dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan yang sertai. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.